kebugaran sehat. Jadi kita dalam pembelajaran minggu lalu kita sudah masuk, materi kita adalah jalan cepat. Jadi hari ini kita masuk adalah menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Ya, jadi dalam bentuk kebugaran jasmani. Jadi hari ini apapun materi hari ini yang kita lakukan, kamu lebih mengenal dan bisa mengerti mengenai menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Jaga jarak dan selalu cuci tangan. Kali ini kita akan belajar pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu sering disebut dengan kesegaran jasmani atau kesemaptaan jasmani. Kebugaran jasmani sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu physical fitness. Kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Mari kita simak pengertian kebugaran jasmani menurut dari pandangan ahli. Kebugaran jasmani adalah derajat sehat dinamis seseorang yang menjadi kemampuan jasmani dasar untuk dapat melaksanakan tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya, menurut Depdiknas, kebugaran jasmani adalah kesanggupan untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Selanjutnya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih dapat melakukan kegiatan lainnya. Dari berbagai pengertian kebugaran jasmani, dapat kita simpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang untuk kegiatan yang lain. Tingkat kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh makanan, usia, jenis kelamin, waktu istirahat, faktor genetika atau keturunan, serta dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke unsur atau komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang kalian amati gambar berikut ini. Keduanya merupakan atlet top Indonesia yang merupakan juara di nomor yang berbeda. Yang pertama adalah Muhammad Zohri, seorang pelari jarak pendek. Yang kedua, Agus Prayogo, seorang pelari maraton atau jarak jauh. Apakah komponen kebugaran jasmani yang paling dominan pada masing-masing atlet tersebut? Apakah sama di antara mereka? Jawabannya akan kita temukan di dalam pembahasan berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas pengertian kebugaran jasmani. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contoh latihannya adalah push up, back up, sit up, pull up, squat, lunge. Olahraga yang membutuhkan kekuatan yang baik antara lain tolak peluru, lontar martil, dan angkat besi. Selanjutnya yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien. Daya tahan juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem kardiovaskulernya dengan efektif dan efisien. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan antara lain fartlek,
interval training, lari 12 menit, lari 2,4 km, cross country, renang, dan bersepeda. Olahraga yang membutuhkan tingkat daya tahan yang tinggi yaitu lari jarak menengah sampai lari jarak jauh. Yang ketiga adalah muscular power atau daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk memaksimalkan kekuatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh latihannya antara lain vertical jump, front jump, side jump. Daya ledak ini sangat penting ketika seorang atlet akan melakukan start atau tolakan saat melakukan lompat jauh. Selanjutnya, kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan ini sangat dibutuhkan oleh atlet lari jarak pendek atau seorang sprinter. Yang kelima adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya persendian, terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan. Olahraga yang membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi antara lain senam lantai dan senam ritmik. Yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa mengalami gangguan pada keseimbangan. Contohnya adalah bulu tangkis, tenis, serta olahraga bergu lainnya seperti sepak bola, basket, dan bola voli. Yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan gerakan tubuh yang berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Yang kedelapan adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Yang kesembilan adalah ketepatan atau akurasi. Akurasi adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Olahraga yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi antara lain panahan. Selanjutnya yang terakhir adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa pelari jarak pendek membutuhkan tingkat kecepatan yang tinggi, sedangkan pelari jarak jauh membutuhkan daya tahan yang baik. Sekarang kita masuk ke soal. Yang pertama, coba sebutkan komponen-komponen kebugaran jasmani yang tadi kita pelajari. Yang kedua, komponen kebugaran apa yang dominan pada seorang pelari jarak pendek? Yang ketiga, komponen kebugaran apa yang dominan pada seorang pelari jarak jauh? Yang keempat, olahraga apa yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi? Yang terakhir, sebutkan 3 gerakan yang dapat dilakukan untuk melatih kekuatan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti mengenai pembelajaran hari ini adalah kebugaran jasmani dalam bentuk sufi training atau cara melakukan bentuk-bentuk dalam kebugaran jasmani. Jadi anak-anak sudah mengenal kan kebugaran jasmani itu seperti apa, contohnya push up, leg up. Jadi tetap kamu harus bisa menjadi yang terbaik dan bisa mengerti, memahami materi hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu dan jaga stamina. Salam olahraga, selamat pagi.